Wah, pagi-pagi saya mau nyari angin segar nih habis bosen lihat Bayu terus di studio. Kok tiba-tiba saya melihat sesuatu yang unik di sini. Ada pantomim di depan kantor saya. Ada apa nih kira-kira ya? Ini dia nih saudara, saya juga penasaran. Tapi kok saya sayup-sayup dengar bisa ngomong. Ternyata nggak gerak aja. Bisa ngomong nggak sih? Oh masa? Coba kalau pakai mikrofon mungkin bisa ya. Tapi duduk dulu, duduk dulu. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kita ajak ya, duduk. Ayo, 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 sini, sini, sini. Wah, seru banget sih. Nah, coba dipegang deh itu ya. Penasaran nih saya juga saudara, soalnya tadi saya sempat ngintip, mereka ini mempertunjukkan salah satu, memang ini satu jadi warisan sekaligus juga kesenian yang mungkin sekarang ini jarang dipertunjukkan oleh anak-anak muda. Saya coba sapa ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi Mas. Pagi. Ternyata bisa ngomong loh pantomim. Tapi ini ternyata pastinya bukan suara aslinya ya. Saya dengar-dengar tadi Nguping katanya jauh-jauh datang dari Bandung, bener gak sih? Benar. Wah, benar. Saya senang banget nih bisa ketemu sama Anda yang berempat di sini. Tapi boleh kenalan dulu dong ya. Nah, silakan ada siapa aja sih ini? Kami dari Mixi Imajimem Teater Indonesia. Saya Wanggi. Saya Irfan Helmi. Saya Novita Andri. Saya Ridwan. Ternyata semuanya bisa ngomong dan suaranya normal. Nah, mungkin bisa cerita nih ya, ini jauh-jauh datang dari Bandung. Tapi kenapa sih ini kan masih muda-muda ya? Mahasiswa semua ya? Mahasiswa. Nah, kenapa sih kok milih pantomim untuk mengekspresikan diri atau memilih seni pantomim untuk ditekuni? Kenapa sih? Mungkin Wanggi bisa cerita. Pantomim itu seni yang bisa dibilang bebas bergerak, bebas menafsirkan, bebas berekspresi, dan bebas berimajinasi. Jadi gara-gara itu ya. Nah, Gara-gara mungkin itu. ini ada yang paling cantik di sini, mungkin bisa cerita nih Novita. Tadi apa sih yang dipertunjukkan itu sebetulnya? Jadi itu sebenarnya kita itu mau nunjukin sama pemirsa semua kalau kita tuh masih cinta Indonesia. Karena banyak kebudayaan Indonesia yang sebenarnya udah jauh dari kita gitu. Terus ya benar. Terus ada pula kayak tradisi buang sampah, ngerokok sembarangan. Nah, itu sebenarnya dampaknya besar, malah hal kecil. Emangnya pantomim itu asli Indonesia atau dari mana? Siapa coba yang bisa jelasin? Wanggi, ahlinya nih kayaknya nih. Emang di situ bertiga nggak sempit ya? Oh, ini kesempitan sebenarnya. Ini ada berempat sebenarnya Boleh di sini. pindah loh di sini kalau kesempitan. Gimana Wanggi ceritanya, sejarahnya? Pantomim sendiri usianya sudah sangat tua, dan pantomim sendiri itu berasal dari dulu ada relief-relief yang menggambarkan tentang laki dan perempuan. Iya. Itu dan ketika dibaca bahwa itu adalah gerakan, dan gerakan itu juga merupakan adalah bahasa tubuh dari manusia. Jadi ini awalnya dari Mesir dan India. Mesir dan India. Dibawa ke Indonesia tahun berapa ya waktu itu? Sudah lama juga berarti. 1970. Berarti ini sudah seni yang cukup tua usianya Cukup ya tua. di sini. Nah, di Bandung mungkin sudah berapa lama berdiri? Mungkin Irfan atau Ridwan bisa jelaskan. Dan seperti apa sih di sana yang kegiatan yang sering kalian lakukan? Ya, saya akan mencoba menjawabnya mungkin. Silakan, silakan. Mixi Imajimem pertama berdiri sekitar tahun 2006-an. Pertama yang mendirikan adalah kawan saya, Saudara Wanggi, dan Oh, ternyata ini Ya, pendirinya. pendirinya Saudara Wanggi dari Mixi Imajimem. Dia terutama dia kepada kami anggota Mixi Imajimem tidak terpaku pada satu ruang saja, tetapi kita mengeksplor ruang publik yang memang tidak tersentuh sama sekali oleh masyarakat, bahkan misalkan sama kawan-kawan dari Pantomim Bandung misalkan kami mengeksplor kayak gedung-gedung tua gitu. Jadi kami eksplor di depan gedung tua, bikin pertunjukan kecil berpantomim gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, biasanya yang ditunjukkan oleh pantomim itu gerakan-gerakan apa saja? Kalau tadi saya lihat ada yang lompat tali, terus ada yang kayak lagi make up gitu. Itu apa sih sebetulnya? Mungkin bisa cerita. Tadi contohnya saya memerankan sedang merokok. Nah itu saya di situ berperan sebagai orang yang sombong. Jadi tidak mempedulikan tentang kebersihan rokok, ya tentang kesehatan, tentang kebersihan, banyak hal yang harus lebih dilihat lagi lebih detail bahwa kita itu
Ya gitu. Jangan mementingkan diri sendiri. Jadi ternyata selain sebagai pertunjukan, ini juga ada pesan-pesan moral ya yang Ya, ya, dibawa oleh setiap pertunjukan pantomim. Kalau di Bandung sendiri, Wanggi, bagaimana respon masyarakat di sana dan juga apakah semakin banyak anak muda yang justru ingin ikut terjun sebagai pantomim itu dinamanya kalau yang main pantomimnya namanya apa nih? Mime artis. Mime artis. Nah, banyak yang terjun sebagai mime artis di sana. Belum terlalu banyak, tapi kami terus mengkampanyekan budaya pantomim di Bandung khususnya untuk bagaimana ketika kamu berekspresi ada wadah yang menampung ekspresi kamu untuk di wilayah seni yaitu seni pantomim. Karena kita juga untuk menarik hal-hal positif ya di situ ya dengan berbagai macam pesan-pesan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Nah, tapi kalau ini sendiri nih, Novita mungkin saya tanya, emang cita-cita ya dari dulu pengen jadi mime artis atau misalnya bagaimana tiba-tiba bisa terjerumus, terjun ke dunia pantomim ini? Jadi sebenarnya tuh waktu itu saya kan masuk sekolah seni kebetulan. Ya. Mikir-mikir baru mahasiswa baru, aduh nggak punya sama sekali pengalaman seni. Diajakin lah sama Kak Wanggi ini. Coba yuk kita iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih. Ya istilahnya kayak gitulah. Ternyata asik juga di sana dan jarang. Dan memang betul sekali jarang yang bisa ya jadi mime artis ini. Tapi kalau saya lihat ini kan masing-masing make upnya ini beda-beda nih. Ada kalau Novita kan panjang gitu ke sini gitu kan. Terus ada yang titik-titik 3 ini ada maknanya tersendiri nggak sih? Siapa yang bisa jelasin? Mungkin kita mempunyai beberapa identitas ya karakternya. Karakter. Per orang punya karakter sendiri ketika bermain. Itu jadi bebas memilih sendiri Bebas atau memilih bagaimana? sendiri. Kalau Bebas. Wangi ini artinya apa? Kalau saya lebih kepada kesedihan. Jadi air mata itu gelap. Air mata yang hitam. Kalau yang lain? Kalau saya udah menjadi suatu karakter pada diri saya, mungkin make up seperti ini melambangkan ke semua karakter gitu. Sedih, bahagia, marah, ada gitu. Kalau yang lainnya? Ini lebih ke galau kayaknya. Ini yang lagi tren saat ini nih. Galau. Gimana? Kalau saya ini lebih menonjolkan keangkuhan gitu, sebagaimana Keangkuhan. seorang manusia yang angkuh dan tidak peduli kepada lingkungan. Tidak gitu. peduli kepada sekitarnya ya Iya, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya di Bandung sendiri atau mungkin di Indonesia lah pada umumnya, sudah adakah wadah yang mewadahi kebebasan berekspresi khususnya seni pantomim misalnya festival ataupun kejuaraan-kejuaraan seperti itu? Dulu ada, tapi untuk bulan-bulan tahun-tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang belum ada ruang seperti itu karena bisa bilang sangat minim, makanya kami terus mengkampanyekan budaya pantomim di Indonesia. Baik, itu berarti masih ada PR juga nih ya, harus PR. lebih banyak kayak gitu. Nah, ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan, ini penasaran banget gitu ya, soalnya pantomim ini unik dan juga jarang. Tapi nanti ya, kita istirahat dulu sejenak, nanti ajarin saya ya sedikit ya. Bisa. Nah, jangan kemana-mana, saudara, tetaplah Anda di Kompas Pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Wanggi ngapain itu? Itu tadi apa sih? Jadi kita Naik tangga? Bukan. bukan kita Manjat terbang. tebing? Kita Terbang ternyata. Memang Terbang susah ya mimpi, untuk dipahami. jatuh. Terbang ke mimpi terus jatuh kebangun gitu ya, Bangun. sadar. Coba ada yang mau nyoba nggak yang lain siapa? Ayo.
Irfan, Ridwan, langsung. Silakan. Ini apa nih? Kita tebak ya. Oh, ini gampang kayaknya nih. Ini pasti masuk kamar mandi. Cuci muka. Ini pasti gosok gigi. Tapi kalau untuk seperti ini latihannya tuh mudah, gampang, berapa lama? Berimajinasi. Nah, itu yang Jadi itu bisa spontan dong ya? bisa spontan. Itu yang butuh konsentrasi. Nah ini ngapain nih? Dorong mobil? Pintu Oh dorong pintu? ketahan, kejepit. Ya. Kejepit. Novita, coba dong. Novita. Oke, coba nih aku pengen lihat nih aksi yang paling cantik nih, Meme Artis paling cantik. Terima kasih ya. Coba kita tebak lagi nih, Novita ngapain kira-kira? Ngapain nih Wanggi? Ngapain nih? Minum? Oh, Bikin wah. kopi? Oh. Bikin kopi kok jatuh? Oh ini emang rumit ya? Jadi ini memang tergantung pada imajinasi masing-masing Imajinasi, artis ya? Nah, jadi apresiator sendiri bebas mengimajinasikan. Tidak ada batasan? Tidak ada batasan. Nah mungkin bisa ada yang menjelaskan untuk latihan seperti ini ataupun untuk mengasah imajinasi supaya nggak habis-habis ini tuh gimana sih? Nah itu banyak membaca, banyak melihat sekitar, banyak melihat. Pokoknya kita lebih menuntut banyak melihat sesuatu. Coba nih Pak Penghulu. Soalnya penampilannya kayak penghulu. Enggak. Waduh nggak kelihatan ini ngapain ya kira-kira ya? Ah ini yang tadi nih, ini pasti masih ngerokok. Habis itu buang sampah sembarangan. Waduh, wah ini benar-benar anak nakal ini. Oh ini nakal ini. Nakal ini ya. Selalu buang sampah sembarangan. Kayaknya bawaan ya. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Tapi memang kalian ini setiap hari berlatih atau setiap minggu ada pertunjukan atau bagaimana? Setiap minggu. Satu Latihan? kali. Iya. Apa saja yang dilatih? Karena pantomim ini kan tidak mengeluarkan suara ya. Ekspresi muka, kemudian mata, bibir itu nampaknya menonjol sekali. Apa yang dilatih sebetulnya? Nah, yang dilatih kita bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan selama 6 hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu dipraktekkan? Iya. Wow, keren juga. Nah ini lagi ngapain nih? Ketiban Oh, duren. ketiban duren. Habis kena timpuk orang ya, Ketiban Mas? duren. Habis buang sampah sembarangan sih. Nah, memang seperti itu ya. Coba diceritakan barusan itu habis ngapain sih? Saya tadi berperan ini sebagai manusia yang angkuh, tidak peduli dengan kebersihan, dengan kesehatan, dan akhirnya hujan pun turun sehingga mengakibatkan banjir. Banjir, ini dia ya. Banjiran. Kebanjiran dan itu menjadi dampak buat bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain, buat lingkungan. Tapi biasanya nih masing-masing dari kalian ini apakah memang mempertunjukkan apa yang dialami sehari-hari dalam kehidupan nyata atau mungkin memang khayalan saja? Lebih kita coba untuk mengkritisi apa yang terjadi ketika kita melihat sesuatu. Nah itu. Kalau yang lain? Jadi intinya ini kita memberikan pesan dan kesan, jadi melewati peragaan pantomim ini. Gitu. Ya. Jadi pernah nggak sih misalnya memang sendirinya lagi sedih gitu kan, memang kita sedang merasa marah atau apa, tapi diekspresikan lewat seni pantomim itu pernah nggak? Atau memang seringnya kayak gitu? Pernah. Coba Pernah. dibagi pengalamannya. Mengekspresikan kesedihan diri sendiri pada gerakan pantomim gitu. Misalkan kita ya tidak jauh lah, misalkan diputusin pacar atau gimana gitu kan. Galau. Daripada kita melakukan hal-hal negatif kan lebih baik kita eksplorasi dalam seni pantomim ini. Bisa ya? Iya. Wah, keren. Disalurkan kembali. Disalurkan sekaligus juga menghibur orang ya, lain menghibur ya. orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dari pantomim dari pertunjukan yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, biasanya respon positif itu datangnya dari mana sih? Yang paling banyak memang suka pantomim di Indonesia? Dari beberapa anak muda
Justru yang anak muda ya. masyarakat yang apa mereka ingin melakukan hal seperti ini gitu. Tapi mungkin karena waktu juga mereka Ya. belum sempat untuk melakukannya. Apakah semua orang bisa berpantomim? Atau misalnya seperti saya kan nggak pernah nih, Iya. tapi kan tertarik atau gimana itu Bisa. bisa? Bisa. 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 Terus latihannya apakah sulit atau bagaimana? Enggak. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Wow, ini jadi Bisa. menarik juga nih ya. Pasti banyak yang pengen nyoba kalau kayak gini. Tapi apa sih untungnya bisa berpantomim? Mungkin anak-anak muda, aduh ngapain sih ya pantomim? Apalagi tadi Wangi sempat menyinggung, sekarang-sekarang ini jarang kompetisi ataupun juga wadah untuk menyalurkan apresiasi. Untungnya kalau dari saya pribadi saya bisa jalan-jalan keliling Indonesia dengan pantomim. Nah, dengar-dengar katanya komunitas di Bandung ini nanti mau mengadakan suatu acara ya, Iya. yang akan mewadahi ataupun mengakomodir semua mime artis mime se-Indonesia. artis Apa Indonesia. itu? Mungkin bisa cerita. Ada sebuah event namanya ntar kita buat yaitu Bandung Meme Festival sekitar tahun 2013. Semoga terrealisasikan. Kapan itu tepatnya? Belum tahu. Belum Apakah tahu. pertengahan tahun, akhir tahun? Nanti kita pasti infokan. Oh, jadi itu tahun depan ya Tahun akan depan. ada satu Event event yang mempertunjukkan mime artis di Mime seluruh artis Indonesia. Ini kompetisi atau apa sih? enggak lebih silaturahmi. Kita berbagi teman-teman punya pengalaman apa di dunia pantomim, kita bersilaturahmi dengan meme artis Indonesia. Ada siapa aja sih meme artis saat ini? Gitu. Oke, nah ini dari tadi saya udah sayup-sayup mendengar suara rekan saya ini Bayu Andrianto. Kayaknya dia pengen ikutan ke sini, cuman sayang dia nggak bisa ke sini Oh, gitu. gitu. Jadi kita akan sapa dulu. Halo Bayu. Hai Indah. Halo Bayu, gimana tadi udah lihat belum nih aksi Wangi dan kawan-kawan di sini? Ya kayaknya seru ya tadi melihat aksi Wangi dan Seru kawan-kawan banget. gitu. Cuman sayang, cuman satu yang kurang menurut saya tadi. Apa? Indah tidak berpantomim. Ini dia katanya saya harusnya berpantomim, tapi kan itu butuh latihan ya. Butuh kalian make upnya juga beda, Bay. Nanti Gak habis apa-apa dengan ini make up deh. seperti ini mungkin Indah bisa Oke. sedikit memberikan contoh. Tadi kan udah belajar tuh katanya. Sedikit aja kasih contoh ke kita ya. Nanti saya mau ke sana nunjukin ya. Kita siaran dengan berpantomim. Jadi nggak ada suaranya tapi ekspresi doang. Bisa nggak sih dilatih kayak gitu? Bisa. ya? Bisa Bay ternyata. Ya begitu Bayu perbincangan saya dengan rekan-rekan dari Bandung. Jadi jangan lupa katanya nanti akan ada satu pertunjukan yang juga mungkin nanti akan ditampilkan sedikit lagi aja ya, Iya, betul. buat kita ya. Ya, Iya silakan. baik, terima kasih Indah juga rekan-rekan di Imaji Mime tadi perbincangan mengenai pantomim yang melestarikan budaya melalui seni kreasi berekspresi. Dan Kompas Pagi masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi dari dunia kuliner. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.